Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Salah Bu ya. Iya, ini sudah 5 menit dan pesertanya juga sudah lumayan banyak. Kelihatannya bisa Iya, dimulai mungkin ya Bu ya? boleh boleh Bu, dimulai saja ya. Iya, ini kan sudah ada tuh 71 orang lah sudah mewakili ya. Dan ada Iya, beberapa mungkin yang nggak bisa hadir gitu loh. iya betul. Iya, saya mulai aja mungkin ya Bu ya. Ya boleh Bu. Iya, mangga hatur nuhun. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya hadir Waalaikumsalam. lagi ya bersama dengan partner setia saya nih, Ibu Sri, kapelan kita ya Bu ya. Apel. Jadi hari ini mungkin kita langsung masuk materi ya. Jadi kalau kemarin mungkin Anda semua sudah melakukan pretest dan sudah tahu hasilnya seperti apa. Grade-nya mungkin sudah di ini ya, sudah dilihat, sudah tahu semua grade masing-masing mungkin. Sudah ya. Nah, jadi hari Grade-nya kan ini muncul ya. iya harusnya Pretest. kelihatan Bu pada saat sudah tes itu kan diklik grade me ya itu langsung muncul. Ya, jadi mudah-mudahan sudah pada tahu semua ya. Yang belum melakukan pretest boleh silahkan di ini aja, susulkan aja. Yang pasti harus dilakukan karena kalau misalnya nanti antisipasi aja terjadi sesuatu biasanya kita lihat dari nilai pretest, post dan mock up test. Jadi yang belum silahkan dilakukan aja. Kemudian itu juga di kolom chat sudah saya kirimkan link untuk absensi ya. Jadi Anda pilih pertemuan ketiga dan keempat. Jadi kalau kemarin 1 dan pretestnya, hari ini pertemuan 3 dan 4. Nah, saya izin share untuk Nah, ini kelihatan mungkin ya? Sudah Ada ya Bu ya? ada Bu. Oh iya. Lagi. Lagi ini ya. Soalnya kalau di saya cuma kelihatan ininya aja, kelihatan Nah, yang saya sudah. share-nya aja ya. Ya, Begitu ya? sudah Bu ya, layarnya sudah muncul. Oh Ya iya. kalau di Bu karena full screen jadi ini. Oh ini. Oh karena Ya udah full muncul. screen ya? Atau bisa dirubah Bu? Ya oke Dan mungkin. sekarang aja Bu. Kenapa? Ya. Sekarang cukup Bu. Oh segini aja Ibu ya? Oh, ya. Ya, minta diperbesar katanya di Word-nya Bu, digeser yang paling bawah ke kanan. Oh iya. Segini cukup? Katanya apa namanya? Memang nggak jelas pasti ya? Iya, Nih. karena memang kan kecil aslinya juga ya. Heeh, heeh. Segini gitu nanti pecah soalnya ya. Iya pecah, nanti kalau diperbesar pecah. Heeh, heeh. Segini cukup Tapi mungkin ya Bu? boleh, ya boleh sambil lihat dokumennya kan ya. Nah, Nah sudah ini dikirim belum di layar dokumen ini ya? bentar aja katanya di layar HP. Di layar masing-masing. Iya, iya, iya. Jadi Kalau mungkin, nggak sambil buka dokumen juga bisa. Dokumennya dari Bu Rina kemarin di share. nah nanti saya kirim juga mungkin kalau memang Ya. belum ada ya. Oh iya itu yang ini belum ya. Belum Cukup kayaknya Bu ya. katanya Bu. Cukup ya. Sudah cukup katanya ya. Oke, kalau gitu saya mulai aja mungkin ya. Di sini kita lihat nih ada apa ya? Ada rangkuman sebetulnya. Jadi rangkuman dari buku PM Box. Jadi yang yang kita gunakan atau yang kami gunakan itu adalah PM Box ya. Jadi PM Box itu kalau dilihat buku ya seperti kemarin ada sekitar hampir 800 buku. Tapi kalau kita bisa kita bisa review sedikit atau kita rangkum lah ya. Nah ini sebetulnya nggak banyak gitu loh ya. Jadi mungkin saya akan sampaikan hasil hasil rangkuman saya gitu ya. Nah, di sini kan ada project management process group sama knowledge area ya. Tapi sebelum saya ke sana, saya ingin ini dulu menjelaskan dulu apa sih sebetulnya manajemen proyek itu. Nah, kalau kita ngelihat ke definisi manajemen proyek, ini kan ada dua kata ya. Ada manajemen dan proyek. Nah, kalau manajemen sendiri kan pasti kita semua sudah tahu lah ini biasanya kan koordinasi dari berbagai aktivitas itu kegiatannya atau tahapannya itu dari mulai perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pengarahan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau Anda dulu pernah dengar POAK atau PDAC, nah itulah manajemen. Jadi ada planning, ada do, kemudian PDAC ada action, kemudian ada controlling. Nah, itu manajemen. Nah, kalau di sini tadi ada manajemen, sekarang ada juga yang namanya proyek. Kalau proyek itu apa? Kan proyek itu beda dengan activity ya. Mungkin teman-teman di sini bisa membedakan activity itu apa,
kemudian proyek itu apa. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, proyek itu aktivitas sebetulnya kan. Aktivitas juga, cuma dia sifatnya sementara. Jadi sifatnya itu temporer ya itu. Jadi ada waktunya. Kemudian si hasilnya juga biasanya itu unik. Jadi kembali lagi ke sifat proyek tadi, dia sifatnya itu sementara. Jadi ada waktunya kapan dia mulai, kapan dia harus selesai. Kemudian hasil atau produk yang dihasilkan, outputnya itu dia unik. Kenapa di sini dikatakan unik? Karena hasil dari setiap proyek itu pasti berbeda. Jadi kalau sekarang Anda sedang dapat proyek mengerjakan skripsi, itu kan sama juga dengan proyek. Nah, nanti kan apakah Anda akan ketemu skripsi lagi? Ya mungkin akan, tapi waktunya yang berbeda, tempatnya juga yang berbeda. Jadi itu dari karakter dari proyek. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apa sih sebetulnya manajemen proyek? Kalau tadi kan kita hanya satu kata, per kata ya. Jadi kalau kita gabungkan, apa sih sebetulnya manajemen proyek itu? Nah, manajemen proyek itu berarti kan koordinasi ya. Koordinasi dari apa? Dari aktivitas, kemudian ada pengetahuan, ada teknik dan tools, tentu saja untuk mencapai tujuan. Nah, ini adalah manajemen proyek. Jadi contohnya begini, tadi mungkin skripsi ya. Kemudian kalau sekarang lagi ini pemindahan pemindahan ibu kota ke mana tuh rencananya? Kan ada rencana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya ya. Nah kan itu pasti ada tujuannya. Apa sih tujuan dari pemindahan ibu kota? Misalnya tujuannya adalah untuk mengurangi penduduk Jakarta, atau misalnya untuk memeratakan, misalnya pemerataan ekonomi misalnya. Ada musik ya? Nah, itu tadi manajemen proyek ya. Nah, terus kalau kita lihat ke slide yang ke yang saya share ini, dokumen yang saya share ini, di sini kan ada nih dari kiri atas ke kanan atas itu ada project management process group. Kemudian dari kiri atas ke kiri bawah ini ada yang namanya knowledge area-nya. Nah, jadi manajemen proyek itu sebetulnya kan koordinasi dari ini, dari proses grupnya, dari knowledge area-nya. Nah, ini yang namanya manajemen proyek. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada proses grupnya itu adalah yang pertama ada inisiasi ya. Ada inisiasi proses grup. Nah, kalau di dalam manajemen itu kan dia mulainya dari planning, tapi kalau di manajemen proyek dia dimulai dari inisiasi. Nah, apa sih inisiasi itu? Inisiasi itu dia adalah fase pertama dari proses manajemen proyek. Jadi pada tahap inilah ditentukan tujuan dari proyeknya. Bagaimana studi kelayakannya? Benefit dilihat dari sudut pandang bisnisnya. Kemudian siapa stakeholder yang terlibatnya. Nah, di dalam inisiasi inilah tujuan-tujuan tadi itu digambarkan. Jadi di proses inisiasi ini nanti muncul yang namanya kesepakatan ya. Ada kesepakatan, ada agreement, ada surat tugas. Jadi proyek itu kan nggak bisa mulai kalau belum ada surat tugasnya ya. Nah, itu di proses inisiasi. Kemudian proses planning proses grup. Kalau proses planning proses grup ini kan fase kedua setelah inisiasi. Jadi si manajer proyek itu biasanya kan dia sudah punya tim tuh. Jadi pada saat inisiasi kan dia membentuk tim. Kemudian di planning ini manajer proyek bersama dengan timnya itu melakukan perencanaan. Perencanaan apa? Perencanaan bagaimana caranya supaya proyek yang diberikan oleh si pemberi proyek tadi dia selesai dengan atau sesuai dengan tujuannya. Nah, jadi nanti ini melibatkan si knowledge area yang di kiri atas ke kanan bawah ini ya. Jadi ada 10 knowledge area. Kemudian ada 5 proses grupnya. Kemudian proses grup berikutnya di sini ada eksekusi. Nah, kalau eksekusi di sini tentu saja kan proses atau tahapan implementasi. Jadi implementasi proyek yang sudah ditentukan. Nah, disinilah di proses eksekusi ini pelaksanaannya. Kemudian proses berikutnya adalah monitoring dan controlling. Kalau ini tentu saja kan dia melakukan pengawasan ya. Jadi di dalam proyek itu memang harus dilakukan pengawasan dan pengendalian. Jadi si manajer proyek
dia akan melakukan pengukuran apakah misalnya si implementasi proyek ini sudah sesuai dengan rencana dan sesuai dengan waktu atau biaya atau belum gitu. Nah, di sini proses monitoring dan controllingnya. Kemudian terakhir, proses grup yang terakhir di sini adalah closing. Jadi kalau proyek ada kapan mulai, kapan akhir, kapan selesai. Nah, proses closing proses grup inilah fase penyelesaiannya. Jadi tahapan finalisasi dari seluruh kegiatan proyeknya. Nah, itu mungkin untuk project management process group. Jadi ada 5 tahapan ya, ada 5 proses. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ada yang knowledge area. Yang di kiri atas ya, ada knowledge area tuh. Nah, yang pertama itu dia project integrasi management. Nah, project integrasi management ini dia melalui proses-proses ini, proses yang 5 tadi. Jadi dalam knowledge area-nya si project integrasi ini dia juga tetap melalui si tahapan dari inisiasi sampai dengan closing. Nah, apa yang disebut dengan project integrasi ini? Nah, kalau kita lihat secara secara arti gitu ya. Kalau integrasi itu kan sebetulnya pembauran ya, pembauran untuk menjadi satu gitu loh. Tapi kalau kita lihat di sini, integrasi itu berarti dia menyatukan keseluruhan proses dari aktivitas si proyeknya tadi. Jadi dari mulai inisiasi sampai dengan closing ini, nah disatukanlah di dalam yang namanya proses atau aktivitas dalam proyek. Nah, kemudian untuk proses integrasi manajemen di sini, dia juga melalui tahapan yang namanya inisiasi. Nah, di dalam inisiasi di sini akan muncullah yang namanya develop project charter. Jadi di sini tadi muncul yang namanya kesepakatan, kemudian agreement, komitmen, nanti muncullah surat tugas. Nah, inilah di project charter inilah digambarkan proyeknya itu apa, tujuannya, sampai biayanya berapa itu di tahap ini, di tahap inisiasi. Jadi ada project charter tadi. Project charter itu biasanya dia dokumen yang menggambarkan globalnya si proyeknya seperti apa. Nah, kemudian di planning proses grupnya juga di sini ada develop project management plan. Berarti kan di sini membuat perencanaan ya, membuat perencanaan mengenai proyek yang kita dapat atau kita akan lakukan. Kemudian dieksekusi juga di sini sama, artinya kita sudah melakukan nih proyek yang sudah kita dapat. Kemudian dikontrol lah, diawasi dan dikendalikan di sini di proses monitoringnya sampai dengan si proyek itu selesai. Jadi ada close projectnya. Nah, itu untuk integrasi. Kemudian kalau untuk project scope management di sini, ini knowledge area yang berikutnya di sini adalah project scope management. Nah, kalau project scope management tentu saja di sini adalah ruang lingkupnya. Jadi scope itu kan ruang lingkup atau lingkup kerja dari sebuah proyek ya. Ini kan yang paling utama. Jadi pada saat kita mengerjakan proyek itu harus jelas scope-nya itu seperti apa. Jadi kalau saya misalkan dapat proyeknya itu misalkan membangun gedung sekolah misalkan. Scope-nya itu seperti apa? Apakah saya hanya membangun gedungnya saja tanpa interiornya, atau misalnya saya itu memang diberi tugas untuk membangun gedung sekolah beserta dengan interiornya. Nah, jadi scope-nya itu seperti apa? Kalau produk juga kan harus jelas speknya itu seperti apa sih? Produk yang harus saya kerjakan itu seperti apa gitu. Kan ada ruang lingkupnya ya, ada cakupannya. Jadi kalau scope ini kan cakupannya. Nah, kemudian untuk project scope management di sini dia tahap atau proses yang dilalui adalah di proses planning ya. Kita lihat di sini nih yang planning ada 51 ya, plan scope management. Nah, kemudian ada collect requirement. Jadi di sini pada saat di scope management ini di proses planning itu kita merencanakan kita sudah tahu nih perencanaan dari scope-nya tadi. Setelah kita tahu scope-nya, batasan atau ruang lingkup proyek yang akan kita kerjakan, baru kita menghimpun atau mengumpulkan kebutuhannya apa saja. Setelah kita mengkolek requirement tadi, kita mendefine scope-nya. Jadi kita mendefinisikan apa sih tujuan dari proyek ini, kemudian apa nama dari proyek ini, proyeknya itu proyek apa, manfaatnya apa, kemudian benefitnya juga apa. Ini ada di define scope-nya. Barulah kita
meng-create WBS. Nah, kemudian di tahap berikutnya untuk project scope management ini adalah pada proses monitoring dan controlling ya. Nah, di sini juga pada tahapan monitoring tadi kita harus memvalidasi, kita harus memvalidasi benar nggak proyek ini berjalan sesuai, atau proyek ini scope-nya sesuai, proyek ini akurat, proyek ini benar, proyek ini tepat. Nah, di tahap monitoring dan controlling inilah dilakukan. Kemudian knowledge area berikutnya adalah project time management. Kalau time management ini biasanya kaitannya dengan schedule ya, jadi dengan jadwal. Nah, kalau tadi scope dia penting, jadwal juga penting juga gitu loh. Jadwal salah satu elemen yang terpenting di dalam manajemen proyek, karena biasanya kan si manajer proyek itu suka dapat pertanyaan, kapan sih proyek ini selesai. Nah, sebetulnya kan pertanyaan itu biasanya muncul dari sponsor ya, atau dari pemilik proyek, kapan proyek ini selesai. Nah, sebetulnya kan pertanyaan yang mudah, tapi jawabannya yang susah, karena mungkin si manajer proyek dia belum bisa menjadwalkan, jadi akhirnya dia menjawab dengan ya cara-cara ngeles gitu kan. Nah, itu untuk schedule atau time management. Nah, tadi si jadwal ini kan elemen yang paling penting di dalam suatu proyek. Jadi di sini dia pada saat project time management ini dia melalui tahap proses planning proses group. Nah, proses group di sini ada yang namanya plan schedule management. Nah, kalau plan schedule management berarti kan dia membuat jadwalnya ya. Kira-kira jadwalnya itu seperti apa untuk membuat proyek yang sudah kita dapat. Setelah itu kita mendefine aktivitasnya. Artinya kita mengidentifikasi untuk proyek ini aktivitas apa yang dilakukan. Kemudian setelah setelah mendefine activity-nya, kemudian kita sequence activity. Artinya kita menentukan aktivitas itu berdasarkan prioritasnya. Jadi contoh tadi kalau saya dapat tugas membuat proyek atau membuat bangunan sekolah nih, saya sudah membuat nih perencanaannya. Setelah itu saya mengidentifikasi untuk membuat bangunan itu kegiatan apa yang diperlukan. Oh, ternyata untuk membuat bangunan itu kan ada tahapan pembuatan dinding, pembuatan pondasi, pembuatan atap misalnya. Nah, tahap-tahap itu kita sudah identifikasi. Lalu kita sequence aktivitinya. Jadi dari aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan ini mana yang urutannya yang harus diurutkan berdasarkan urutan yang benar. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba kita mau membuat bangunan kok tiba-tiba kita bikin atap, kan nggak bisa begitu. Artinya, yang pertama itu yang dilakukan adalah membuat pondasi. Setelah membuat pondasi itu membuat apa? Membuat dindingnya. Kemudian setelah membuat dinding itu membuat apa? Membuat atapnya. Nah, jadi tadi dia aktivitasnya itu diurutkan, ya, diurutkan memang sesuai urutannya gitu loh. Itu tahapan untuk sequence activity di sini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah estimate activity resources. Nah, untuk kegiatan-kegiatan tadi setelah kita urutkan nih, bikin pondasi, bikin dinding, bikin atap. Nah, untuk membuat dinding ini, untuk membuat pondasi ini, kira-kira sumber dayanya perlu berapa banyak? Kemampuannya seperti apa? Teknologi yang digunakannya juga harus seperti apa? Atau kualitas si sumber dayanya itu harus yang memiliki kemampuan apa sih? Nggak bisa misalnya kita meng-hire orang yang, saya perlu orang yang bisa bikin pondasi, tapi saya hire orang yang di luar kemampuan itu, kan nggak bisa. Artinya di sini ada kita mengestimasi aktivitasnya tadi ya, sumber daya untuk aktivitas tadi. Nah, itu untuk estimate activity resources. Nah, kemudian estimate activity duration. Setelah kita tadi urutkan berdasarkan prioritasnya, berdasarkan urutan yang benar, yang tepat, sumber daya yang digunakannya seperti apa, baru kita membuat perkiraan untuk waktunya. Jadi kalau misalnya untuk membuat pondasi nih, saya itu perlu waktu berapa lama untuk membuat pondasi dengan luas bangunan seperti ini. Nah, nanti kita buat tuh identifikasi durasinya.
Setelah itu baru di tahap terakhir di schedule ini. Berarti kan kita sudah tahu kebutuhan-kebutuhannya dari mulai aktivitas, kebutuhan aktivitas yang dilakukan, sumber daya, kemudian urutannya. Nah, barulah kita membuat jadwalnya. Kita membuat atau develop schedule. Artinya kita membuat jadwal yang memang realistis. Jadi jadwal itulah yang nanti akan kita jadikan panduan di dalam proyek yang kita lakukan. Nah, untuk project time management, jadi di planning ini banyak yang harus dilakukan. Dari mulai plan schedule management sampai ke develop schedule-nya sendiri. Lalu berikutnya di sini di tahapan controlling ya, di tahapan monitoring dan controlling. Di sini ada control schedule. Nah, artinya apa? Di sini kan harus diawasi, harus dimonitor jadwal tadi sesuai atau tidak. Nah, jadi si tim proyek itu atau manajer proyek itu dia harus memastikan bahwa si waktunya atau si jadwalnya, si time-nya tadi memang sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kalau misalnya kan biasanya proyek itu kebanyakan nih ya, biasanya ya yang tepat waktu banyak, tapi yang dia molor juga banyak, yang harusnya bulan ini selesai kok baru bulan depan misalnya baru selesai. Nah, kan ini juga kita harus perlu kontrol. Kenapa kok misalnya proyek ini waktunya jadi molor? Ada apa? Karena kan kalau waktunya molor itu berdampak ke yang lain-lain. Ya ke ke biayanya terutama. Belum lagi portofolio kita di dalam di mata si stakeholdernya tadi kan jelek ya. Yang kita janjikan 3 bulan kok ternyata bisa molor sampai 6 bulan. Nah, inilah perlunya adanya kontrol dan monitoring untuk schedule-nya tadi. Makanya kalau manajer proyek itu takut kalau dia ditanya, kapan sih proyeknya selesai? Nah, itu untuk waktu. Kalau untuk waktu mungkin nanti kan ada nanti ada ini sendiri, ada waktu tersendiri untuk menentukan berapa lamanya, kemudian waktu kritisnya dan sebagainya nanti ada di kita bahas sendiri. Kemudian knowledge area yang keberapa nih, ketujuh ya. Sebetulnya project area itu ada 10, cuma tadi karena urutannya dari 4 ya. Ini kan project knowledge area maksud saya. Knowledge area yang berikutnya di sini tadi setelah time atau schedule, di sini ada project cost management. Nah, kalau project cost management tentu saja kan dia mana tadi project cost management. Nah, kalau project cost management ini kan biasanya kaitannya dengan anggaran ya. Kalau cost itu biasanya kan ngomongin dengan biaya, dengan anggaran. Nah, tentu saja di sini area ini terkait dengan anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Jadi setiap aktivitas itu dia memerlukan berapa sumber daya, berapa anggaran terkait, misalnya berapa anggaran untuk sumber daya tenaga kerjanya, untuk materialnya, untuk perlengkapannya. Nah, di sini jadi anggaran itu harus direncanakan oleh si manajer proyeknya. Nah, untuk cost atau project cost management tadi di sini ada di tahap prosesnya itu atau proses grupnya itu ada di planning ya. Di planning ini kita lihat nih, yang kosong ini kan dia inisiasi, kemudian ini planningnya ya. Nah, di proses planning ini ada plan cost management. Kalau plan cost management di sini tentu saja kan merencanakan atau menetapkan kebijakan mengenai keuangannya. Keuangan itu kan harus jelas. Misalnya kalau proyek swasta kan biasanya lebih enak, uang dikasih di awal semua baru kita kerjakan. Tapi kalau ternyata proyeknya itu pemerintah, biasanya kita ada yang dikasih uang muka dulu ya, ada yang mungkin tidak. Jadi tergantung juga sih. Nah, biasanya kapan sih si manajer proyek itu bisa mengajukan dana? Apakah sudah misalnya bangunan tadi sudah ada progres misalnya 10% atau 25% bangunan baru bisa mengajukan dana. Nah, artinya kan ada kebijakan-kebijakan yang ditentukan di awal. Jadi kapan saya atau manajer proyek itu bisa mengajukan dana? Kapan prosedurnya seperti apa? Nah, itu biasanya di plan cost management. Nah, kemudian berikutnya adalah estimate cost. Nih, yang ini estimate cost-nya. Nah, di dalam estimate cost ini berarti kan kita membuat perkiraan ya. Perkiraan mengenai anggarannya tadi.
Kan kalau tadi di apa time-nya tadi, waktunya tadi, kalau di cost ini kan biaya untuk keseluruhan. Jadi termasuk ke tadi ada tenaga kerja, ada material, kemudian ada perlengkapan. Jadi semua yang terkait dengan dana untuk proyek ini biasanya harus ada di estimasi dulu berapa sih biaya yang akan dikeluarkan ya. Kemudian setelah itu barulah kita determine budget. Jadi di sini kita menggabungkan estimasi tadi. Kita sudah membuat. Ibu mohon maaf sebentar, Ibu layarnya bisa di scroll ke bawah, yang cost udah nggak kelihatan yang bawah-bawahnya. Oh, yang cost ini di layar ya. Jadi di laptop Ibu di scroll aja ke bawah, yang kalau yang tadi sebelumnya kan kelihatan udah di layar. Ini di cost loh, Bu. Tinggal yang cost ya, yang cost kan masih paling bawah kalau di sini di tampilannya. Iya. Maaf Ibu ya. Iya, nggak apa-apa. Ini sudah masuk belum? Ini cost sudah ada, sudah kelihatan? Jadi di scroll ke bawah di laptop Ibunya. Iya, tapi ini pas ini masih. Ya. Ini ada, sudah muncul. Dikecilkan, berarti dikecilkan sedikit mungkin ya? Iya, karena di biar pas ini semua ya. Sebentar. Pas ya. Kita lihat. Tapi kalau di mahasiswa kelihatan nggak yang cost? Coba. Cost, ya. Kalau di saya soalnya pas ini di cost banget gitu. Oh iya, berarti nanti berikutnya digeser ke bawah ya Bu ya, masih pas di cost ya. Ini pas di cost, pas paling atas itu. Siap ya. Nah tadi ya berarti kan di cost juga ini udah sedikit sih, udah mau selesai untuk yang costnya. Jadi terakhir ini untuk di planning, di proses planning untuk biaya untuk cost ini, berarti kan di determine budget ini kita menggabungkan estimasi dari seluruh kegiatannya. Nah ini untuk yang cost. Kemudian di tahapan atau di proses kontrol cost, di sini tentu saja kan harus ada pengendalian ya, harus ada pengendalian terhadap biayanya. Jadi harus dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap biayanya. Jadi proyek sudah sampai mana, betul nggak biaya yang biaya yang dianggarkannya itu sudah sesuai. Kalau tidak, ini ada apa, gitu kan? Kalau pimpinan proyek kan biasanya senangnya kalau misalnya proyeknya selesai tapi ternyata anggarannya masih banyak misalnya, kan senangnya begitu ya. Nah makanya perlu dilakukan di sini adanya kontrol terhadap cost-nya tadi, sesuai atau tidak dengan budget yang sudah direncanakan. Nah kemudian, nah ini mungkin sudah masuk ke bawah ya, mudah-mudahan kelihatan. Ini ada project quality management. Jadi kalau kita ingat constraint-nya manajemen itu kan sebetulnya ada scope, time, cost, quality ya. Nah ini adalah quality juga termasuk bukan salah satu lagi ya, memang dia knowledge areanya, dan ini juga sangat penting. Artinya kalau kan ada proyek itu yang bisa diselesaikan secara tepat waktu dan secara tepat biaya, tapi ternyata kualitas yang dihasilkannya itu ternyata tidak sesuai dengan standar. Nah maka proyek ini kan bisa dikatakan gagal, karena kan harusnya proyek itu dia tepat waktu, tepat biaya, kualitasnya juga sesuai mungkin yang diharapkan oleh sponsornya, oleh si pemberi proyeknya. Jadi kalau ternyata ada salah satu yang tidak. Oh iya Ibu, maaf sebentar, ini anak-anak juga menyampaikan nggak kelihatan katanya yang di bawah project cost itu. Nggak kelihatan. Yang quality manajemennya nggak muncul di layarnya. Kenapa ya? Padahal ini saya sedang. Sebentar. Kelihatannya sih di ininya Bu, di Word-nya nggak di scroll ke bawah mungkin Bu. Di Word di ininya. Sebentar. Di Word di laptopnya. Jadi stuck di cost aja. Ya. Sebentar. Kita coba. Bentar Bu. Ini kita coba ya. Itu stucknya di plan, di plan cost. Oh, di cost ya. Nah, ini sampai mana kalau begini? Ini muncul Bu sekarang Bu, muncul alhamdulillah. Ini apa Bu? Udah kelihatan 789, udah sampai ke Human Resources Management. Sebentar Bu. Tadi stuck di cost aja. Kalau sekarang udah kelihatan cost, project quality sama human resources. Nanti setelah human resources sepertinya harus dibawakan lagi gitu. Oh, ya. Sekarang udah cukup ya. Apa, sedikit lagi. Tadi apa ya? Quality ya. Kalau cost tadi kan sudah nih, ke quality tadi. Kembali lagi, jadi quality untuk quality. Jadi untuk proyek, jadi bisa saja dikatakan gagal kalau dia tidak bisa tidak selesai
secara secara kualitas dia tidak memenuhi keinginan stakeholder. Kalaupun dia tepat waktu, kemudian dia tepat biaya, ternyata kalau kualitasnya tidak sesuai, ya itu bisa dikatakan gagal gitu ya. Jadi perencanaan kualitas juga di sini elemen yang penting dalam sebuah proyek itu. Jadi kualitasnya itu harus sesuai dengan yang diminta. Jadi pada saat kita deliver hasil itu kepada si sponsor, memang kualitasnya itu harus sesuai dengan perjanjian. Jadi jangan begini, saya tadi dapat proyek membangun bangunan sekolah misalnya, atau bangunan perumahan lah ya. Saya dapat membangun satu bangunan untuk perumahan. Saya janjikannya di awal itu adalah kualitasnya itu adalah kualitas real estate. Tapi ternyata pada saat selesai kok kualitasnya itu RSS misalnya, rumah sangat sederhana sekali misalnya. Nah, itu kan sudah beda. Kualitas dari bangunan untuk kualitas real estate dia pasti akan beda, dari mulai bahan baku dan sebagainya pasti beda. Begitu juga dengan real estate. Nah, apa yang dijanjikan di awal, kualitasnya itu yang mana yang saya janjikan? Apakah saya menjanjikan kualitas real estate atau saya menjanjikan kualitas yang RSS tadi? Nah, jadi proyek juga di sini dia harus tepat waktu, tepat biaya, dan kualitasnya juga sesuai dengan standar yang memang sudah disepakati. Nah, di dalam project quality management di sini di proses planning ya, di tahapan planning ya, di sini ada plan quality management. Jadi tadi kualitas yang direncanakannya itu seperti apa di sini. Jadi di tahapan planning ini, oh ternyata saya dapat proyeknya itu membuat bangunan dengan kualitas real estate. Berarti kan apa yang harus saya lakukan, atau kebutuhan dari materialnya juga kan pasti harus real estate. Kemudian hasil dari ini juga harus sesuai dengan standar real estate tadi, gitu kan ya. Nah, kemudian ada perform quality assurance. Di sini juga kan perlu adanya kalau QA itu kan dia bagian memeriksa ya, sesuai tidak. Jadi harus sesuai kualitasnya itu dengan yang dijanjikan. Kemudian pada saat monitoring di sini juga harus divalidasi bahwa oh betul ternyata kualitasnya itu sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi jangan nanti proyeknya selesai tapi kualitasnya tidak sesuai gitu ya. Nah, ini di tahapan control quality. Kemudian di sini di project human resource management. Kalau di resource management ini kan biasanya lebih mengarah kepada manajemen tenaga kerja. Jadi sumber daya atau tim proyeknya. Jadi bagaimana di sini orang-orangnya, sumber daya yang digunakannya itu siapa aja atau dengan kualifikasi seperti apa. Nah, ini ada di project human resource management. Nah, di dalam tahapan atau proses di grup areanya, proses grupnya ini ada di planning. Jadi pada saat di tahapan plan human resource management ini berarti kan kita harus merencanakan sumber daya atau tim proyek. Tentu saja yang dia punya peran sendiri, tanggung jawabnya juga seperti apa, tugasnya apa. Jadi kualifikasi dan posisinya itu sudah dia punya gitu loh. Jadi di planning ini kita sudah membentuk timnya berapa banyak, kemudian kita mau sistem ininya seperti apa, struktur organisasinya, supaya tanggung jawabnya itu bagaimana, supaya perannya itu seperti apa. Nah, ini ada di plan human resource management. Kemudian di tahapan eksekusi ya, executing. Di sini ada acquire project team. Berarti kan kita membuat tim proyeknya nih. Jadi kalau kita sudah sepakat membuat proyek A, tujuan dan sebagainya yang tercantum di standar di project charter tadi, berarti kan kita juga harus membuat timnya nih, tim yang memang bisa dipastikan peran-peran mereka itu bisa menyelesaikan bisa memastikan bahwa si proyek itu selesai tepat waktu. Jadi manajer proyeknya dia harus bisa memastikan bahwa tim yang dia bentuk itu bisa bekerja, bisa menyelesaikan proyek sesuai dengan harapan si pemberi proyek tadi atau sponsornya. Jadi ada acquire project team, membuat tim proyek, kemudian develop project team, artinya dia meningkatkan pengetahuan atau skill si timnya. Jadi skillnya itu harus seperti apa yang diperlukan. Baru manage project
timnya. Jadi memang si tim ini juga harus di manage, dipantau ya, di manage juga oleh si pimpinan proyeknya. Jadi pimpinan proyek di sini sebetulnya tugasnya berat karena dia harus mencari orang-orang atau sumber daya atau tenaga kerja yang memang sesuai dengan proyeknya, yang bisa dipastikan bahwa mereka bisa menyelesaikan proyeknya tepat waktu. Kemudian skill yang mereka miliki juga sesuai. Nah, itu. Kemudian berikutnya ada di knowledge area-nya, di sini ada project communication management. Kalau project communication management, komunikasi itu kan sebetulnya hal yang penting ya. Jadi tadi semua sebetulnya penting ya. Jadi yang menentukan sukses atau gagal. Ibu, mohon maaf yang komunikasinya belum dimunculkan di ini. Nah, di saya teh sudah. Jadi harus di scroll lagi ke bawah. Di saya masuk ya. Tidak sesuai ya. Nah, kalau ini masuk enggak? Belum. Sudah muncul belum? Kalau di saya belum. Sebentar saya ini. Kalau di yang lain sudah muncul. Yang komunikasi. Yang setelah nomor 9 ya, berarti kalau di situ nomor 9 ya Bu ya, nomor 10 ya kalau di situ ya. Betul. Belum tuh sama Bu, belum muncul. Masih nomor 9. Masih nomor 9. Oh, beda masih 9 Bu. Nah, kalau di sini sudah muncul, tapi di saya nggak muncul. Ada nggak? Si yang paling pojok, yang paling bawah itu masih nomor 9 Bu. Sebentar, saya coba lagi. Kayaknya harus sering di itu mungkin ya. Sering. Iya. Kalau digeser kan sudah sebetulnya ya, kita coba. Nah, ini ada di. Coba belum muncul di layarnya. Oh, presentasikan dulu Bu. Presentasikan sekarang dulu. Kenapa Bu? Diklik. Nah, sekarang baru mau ini. Ini ada di mana Bu? Di komunikasi? Ini muncul di malah ke bawah ya. Udah keris. Kalau di kita di RIS Bu. Itunya kelewat. Nomor 10-nya kelewat. Iya. Segini naik Bu, ke atas sedikit berarti ya. Ini sudah naik ke atas sedikit. Ini muncul Bu? Kalau di saya enggak, kalau di yang lain gimana? Di mahasiswa ini nomor 10. Di saya di Ibu nomor 11. Belum katanya Bu? Belum ya, padahal saya ini ya. Kan dari 8 loh. Iya. Sebentar, coba lagi. Sedikit lagi. Coba lagi, cuma sedikit lagi sebetulnya ya sudah. Iya, sedikit lagi. 1 2 3 4 lagi. Tadi kita berakhir di 9 kan, sekarang 10 ya? Iya, sekarang 10. Sebentar ya. Oke. Ada nah, ya? ini muncul Bu, ini komunikasinya lengkap, terus sampai 11, nanti mungkin kalau 11 beres, diubah lagi gitu Bu. Iya. Sering di ini Bu, di close dulu ya. Iya, betul. Soalnya ini, tadi kan yang 10-nya belum, malah iya. Iya, berarti harus di itu Bu. Iya, betul. Nggak apa-apa pengalaman. Maaf Bu ya. Nggak apa-apa. Saya juga karena kalau saya ngerasanya muncul semua kelihatan gitu. Semua. Iya. Oke, kita balik lagi ke proyek komunikasi ya. Jadi kalau komunikasi tadi dia memang gagal sukses tidaknya sebuah proyek juga kan diawali dengan komunikasi ya. Komunikasi ini kan jadi kemampuan yang memang harus dimiliki oleh tim proyeknya. Jadi kalau nggak bisa komunikasi ya gimana mau nyampaikan keinginan si sponsor ya. Nah, jadi kenapa di sini komunikasi itu harus sangat penting, harus bagus. Karena kan di knowledge area komunikasi ini dia harus bisa menginformasikan tentang proyek itu ke timnya. Jadi ada informasi dari stakeholder ke tim, ada informasi dari tim ke stakeholder. Nah, kan itu harus disampaikan sesuai. Jadi jangan kemauan si stakeholder itu seperti apa, kita salah menyampaikan ke tim kita. Nah, kan cara penyampaiannya juga ini banyak, namanya komunikasi itu kan sebetulnya caranya banyak ya. Entah itu bagaimana membuat laporannya, kemudian bagaimana
menyampaikan si kemauan stakeholder itu melalui rapat. Nah, itu kan harus sesuai. Makanya kenapa komunikasi juga di sini. Jadi kalau ada pertanyaan nanti akan muncul nih di soal entah exam, entah apalah, tapi pasti keluar skill komunikasi itu harus dimilikinya berapa persen. Ya kalau bisa 100% ya. Cuma nanti kita lihat pilihannya ada 100% atau tidak. Tentu saja kita akan pilih presentasi yang paling besar karena komunikasi memang harus bagus, harus skill komunikasinya harus tinggi gitu. Jadi supaya pada saat menyampaikan informasi apapun kita tidak salah. Nah, di sini ada di proses planning ya. Di planning juga di sini plan communication management. Artinya kita merencanakan kira-kira terkait dengan komunikasi ini apa sih yang akan dilakukan, misalnya untuk menyampaikan informasi kebutuhannya dari stakeholder kepada tim itu gimana, menyampaikan report progress dari proyek kita kepada stakeholder seperti apa. Nah, ini direncanakan ininya bisa medianya atau mungkin caranya ya. Kemudian komunikasi juga di sini proses executingnya ya, berarti kan harus di manage. Jadi si komunikasi itu harus efisien, harus efektif. Jadi informasi dari stakeholder dan tim itu harus sesuai. Jadi nyampainya bener lah. Jadi jangan stakeholder maunya kualitasnya A, nanti nyampe ke timnya itu kualitasnya B gitu. Atau dananya sekian, yang nyampe segini gitu. Nah, kemudian di dalam proses monitoring dan controlling juga tentu saja ini harus dikontrol komunikasinya. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa kebutuhan si stakeholder itu sudah terpenuhi. Betul nggak stakeholder itu menyampaikan A kepada tim, dan betul nggak si kualitas A ini sudah terpenuhi. Jadi ada kontrolnya atau ada proses untuk memastikannya. Nah, kemudian setelah komunikasi di sini ada risk management. Nah, untuk risk management di sini setiap apapun pasti ada resikonya ya. Jangankan proyek lah, kita mau keluar rumah juga ada resiko kok yang pasti kemungkinan akan kita hadapi. Nah, apalagi untuk sebuah proyek itu pasti kita sudah harus memikirkan resikonya seperti apa. Jadi manajemen resiko ini direncanakan, maksudnya bukan direncanakan tapi diidentifikasi resiko yang kemungkinan akan muncul terhadap proyek kita. Nah, kan kita bisa identifikasi dulu nih. Kalau saya membuat proyek misalkan bangunan di tempat yang saya nggak pernah tahu nih, saya nggak tahu medan di sini, saya nggak pernah tahu lingkungan masyarakatnya seperti apa atau kulturnya seperti apa. Berarti kan kita harus jadi segala kemungkinan atau resiko tadi harus kita identifikasi, kita buat daftarnya. Jadi kalau risk tadi di sini ada plan risk management di planning ya. Di planning ada plan risk management, artinya kita mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kan pasti ada kemungkinan yang akan terjadi ya, yang akan kita hadapi di depan itu. Nah, kita identifikasi apa nih kalau saya membuat bangunan di sini, kira-kira apa ya kemungkinan resiko-resiko yang mungkin di tempat lain tidak terjadi. Kita identifikasi resikonya. Setelah itu setelah kita identifikasi, kita baru mengurutkan dari segala, kan dibuat tuh tadi resiko yang kemungkinan terjadi itu apa, di list. Setelah itu baru kita diurutkan berdasarkan prioritas resiko. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu caranya, cara meditasinya, pendekatan untuk menyelesaikan ini itu seperti apa. Resiko ini resiko adanya misalkan penolakan dari masyarakat. Nah, kira-kira apa sih cara yang bisa kita lakukan? Pendekatan apa yang bisa kita lakukan? Nah, karena kan kemungkinan itu pasti terjadi, apalagi kalau kita membuat proyek bangunan di tempat yang yaitu tadilah kebanyakan yang tempatnya yang memang nggak tahu kultur masyarakatnya seperti apa. Biasanya kan masyarakat juga suka pengen diikutkan ya dilibatkan, paling tidak jadi tenaga kerjanya atau apalah. Nah, kan ada kemungkinan seperti itu. Nah, setelah diurutkan resiko tadi, baru kita memikirkan kira-kira resiko tadi terjadi karena apa, kita analisis, kemudian tindakan yang harus kita lakukan itu seperti apa. Nah, ini adanya di planning, proses planning. Kemudian di monitoring controlling, di sini ada
kontrol risk ya. Jadi segala sesuatu memang harus dimonitoring ya, termasuk si resiko tadi. Jadi resiko-resiko tadi dimonitoring, dievaluasi. Nah, ini ada tahapannya juga. Kemudian berikutnya ini masih dua lagi lah, sedikit lagi ya. Ada project procurement management. Kalau ini kan terkait dengan pengadaan ya. Kalau pengadaan di sini ini ada di tahapan atau di proses plan procurement management. Di sini berarti kan kita di sini mencakup proses untuk pembelian pengadaan maksudnya. Pengadaan tentu saja yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Jadi contohnya di sini bagaimana sih untuk menyeleksi si subkontraktor, bagaimana kita menyeleksi si supplier bahan materialnya, atau bagaimana kita menyeleksi si supplier peralatannya. Nah, ini kan dilakukan di dalam plan procurement management. Jadi kalau kita mau kan biasanya ada proyek itu kayak saya lah tadi, misalkan yang saya contohkan membangun gedung sekolah, apakah saya dengan interiornya atau tidak. Kalau ternyata saya dapat proyek membangun, Ibu Rina mohon maaf belum muncul katanya ini juga. Harus ini lagi ya sebentar. Iya. Harus dua lagi sebentar. Harus di ini Bu. Tuh kalau di saya soalnya jalan. Muncul ya? Ya, siap sudah Bu, sudah ada muncul ya? Tanya Bu, di saya juga sudah. Ya, sudah. Iya, sering di refresh berarti ya. Ya, betul. Nah, tadi ini untuk pengadaan. Tapi berarti Bu memperhatikan kan ya anak-anak. Iya, benar. Berarti saya nggak ngoceh sendiri ini. Kalau komentar. Ya, berarti saya nggak ngoceh sendiri gitu loh, Bu. Nah, ini untuk tadi yang pengadaan ya. Kalau pengadaan tadi berarti kan dia bagaimana sih proses untuk memilih atau menyeleksi supplier, menyeleksi kontraktor, menyeleksi subkontraktornya. Kadang kan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan sepenuhnya oleh si tim proyek. Jadi ada yang disubkonkan istilahnya itu. Jadi taruh tadi untuk bangunan gedung saya membuat bangunannya, tapi untuk interiornya saya subkontrakkan ke misalkan PT lain atau CV lain. Nah, bagaimana cara menyeleksi si kontraktor tadi? Atau bagaimana kalau misalkan ada supplier yang menawarkan material yang kita butuhkan? Jadi gimana caranya? Gitu kan ya. Nah, ini untuk pengadaan. Kemudian di tahap eksekusinya ada conduct procurement, berarti di sini adalah proses untuk menentukan apa sih yang dibutuhkan, bagaimana prosesnya. Proses pengadaannya itu gimana? Nah, jadi barulah di tahapan ini diputuskan. Jadi prosesnya itu seperti apa? Ya, jadi kalau untuk meng-hire atau memilih supplier itu seperti apa? Nah, kemudian di tahap untuk monitoring dan controlling, ini juga sama lah ya. Pastikan ini untuk mengendalikan ya supplier tadi itu harus seperti apa, dimonitor gitu loh ya. Begitu juga di akhir ini ada close ya. Jadi ada. Nah, kalau pengadaan tadi kan kapan sih saya memilih si supplier, dan kapan si supplier ini harus saya close, karena harus saya akhiri kan perjanjian saya dengan bagian si supplier ini. Jadi kapan dia menawarkan, kapan deal, kapan dibayar, sampai akhirnya itu harus ada kesepakatan bahwa sudah ya, kita sudah selesai nih gitu. Jadi ada prosedur untuk menyelesaikan proyek pengadaannya gitu. Jadi jangan nanti proyeknya sudah selesai tapi kita masih punya utang nih ke si bagian pengadaan gitu ya. Jadi harus ada close-nya juga, harus di closing. Kemudian yang terakhir adalah project stakeholder management. Di sini ada dari tahap inisiasi sampai ke tahap monitoring. Kalau stakeholder ini kan biasanya orang yang terlibat ya. Siapa sih orang yang terlibat di dalam proyek kita? Jadi siapa nih orang, organisasi, kelompok atau siapapun yang bisa mempengaruhi si proyek ini.
Nah, di sini ada identifikasi stakeholder tadi, siapa yang terlibat di dalam proyek ini. Kemudian di planningnya ada plan stakeholder manajemennya. Jadi kita kan setelah diidentifikasi siapa yang terlibatnya, kemudian dampak dari masing-masing ini terhadap si proyek itu apa. Kemudian pada saat di sini di manage stakeholder engagement-nya, misalnya pada saat proyek ini berjalan, si manajer proyek itu harus selalu update kan. Jadi harus selalu update kan, si stakeholder ini salah satunya pemberi proyek. Jadi dia harus selalu update informasi ke si pemberi proyeknya. Sekarang proyek progresnya sudah sampai sini, sudah sekian persen, jadi tinggal menunggu tahap apa. Nah, ini artinya kita harus bisa membina hubungan baik dengan si stakeholdernya. Kemudian stakeholder tadi juga tentu saja kan harus dikontrol. Jadi kontrol ini untuk setiap tahapan pasti ada ya. Jadi kontrol ini kan untuk memonitoring, untuk memvalidasi, untuk memeriksa. Nah, ini di tahap monitoring dan kontrol. Nah, jadi ini dari ini baru sebagian aja mungkin ya, garis besar dari PMBOK yang nanti bukunya juga akan kita kasih ke teman-teman semua yang 700 sampai 800 halaman tadi dengan bahasa Inggris loh ya. Nah, jadi buku tadi akan kita share juga ke teman-teman. Nanti slide-nya juga akan saya share kok, ada beberapa slide juga yang silahkan mungkin nanti Anda baca-baca juga. Cuma ini secara garis besar di awal. Jadi ini reviewnya ya. Jadi dari 700 sampai atau 800 tadi ini bisa kita review seperti ini. Tapi masih ada beberapa mungkin yang nanti akan disampaikan oleh kapelan saya Ibu Sri ya Bu ya. Nanti setelah ini mungkin Bu. Ya Bu. Ya. Ya boleh, nanti dilanjutkan ya pembahasannya. Ya. Suara saya terdengar Bu? Ada Bu, jelas. Oleh mahasiswa juga terdengar. Oh, terdengar udah jelas ya. Baik ya. Saya lanjutkan kalau begitu Bu ya. Iya, mangga Bu. Dipresentasikan dulu ini. Yang tadi disampaikan oleh Ibu Rina itu bahwasanya kegiatan di manajemen project itu tidak hanya membahas prosesnya saja, tapi membahas juga knowledge-nya ya Bu ya. Ada knowledge area dan ada proses area. Nah, kalau yang akan saya bahas di sini sedikit membahas bagaimana hubungan yang tadi sudah dibahas di knowledge area dan di proses area itu dengan yang ada di slide berikutnya di PMBOK Doc ya. Sudah dapat ya? Ya, yang sudah di-share itu Bu. Nah, jadi nanti Anda akan melihat di halaman-halaman yang dikirim kemarin itu yang namanya proses flow ya. Jadi di sini saya hanya contohkan satu saja. Ini memang kecil-kecil ya kalau di sini ya. Ya. Tapi nanti bisa dilihat ya. Jadi tadi kan ada proses tuh, proses areanya itu sebentar. Proses areanya itu untuk yang kita bahas untuk yang knowledge integration management ya. Nah, jadi di sini kita lihat, kelihatan ya, sekarang sudah kelihatan? Jelas Bu. Ini karena diperbesar jadi agak blur ya, tapi nanti kalau di dokumennya sih kelihatan tulisan-tulisannya. Yang ingin Ibu sampaikan di sini bagaimana cara Anda memahami keterhubungan antara proses flow dengan knowledge area dan proses area. Gitu. Masih terdengar ya suara saya ya? Ibu, halo, masih terdengar suara? Masih Bu, masih jelas. Siap. Boleh ini nah, yang mau ngomong ini boleh. Nanti, ya boleh, biar takutnya pada kabur kemana nggak ada gitu ngomong sendiri. Nah, ini kan ada knowledge area di sebelah kiri ya. Kalau tadi kan Ibu Rina sampaikan ada 10 knowledge area. Nah, nanti Anda itu di halaman pertama itu akan berkenalan dengan area yang paling atas, knowledge area yang paling atas, Project Integration Management. Jadi ini kita bicara untuk knowledge area
yang paling kiri atas Project Integration Management. Tadi kan Project Integration itu kan kata Bu Rina namanya integration, dia itu melingkupi 5 proses kan, jadi dia prosesnya yang paling lengkap. Dari mulai initiating dia punya, kemudian planning dia punya juga, kemudian executing, monitoring, controlling, dan closing. Kalau nanti Anda lihat di buku, itu ada proses-proses yang kebanyakan tidak lengkap. Tapi kalau ini karena tadi Project Integration Management, maka dia meliputi dari proses inisiasi project, kemudian perencanaan project, planningnya, kemudian executing, kemudian monitoring, controlling, dan terakhir closing. Nah ini biasanya nanti di soal suka muncul misalnya pertanyaannya untuk proses initiating misalnya outputnya apa gitu. Nah Anda bisa lihat di sini kan di grup proses initiating pada Project Integration Management di proses flow ini ada namanya proses ya, kolom proses ya, kemudian inputnya apa, tools dan teknik yang digunakannya apa, dan output yang dihasilkannya seperti apa. Ini bukan untuk dihafalkan, tapi untuk difahami gitu ya, karena nanti kan dari soal-soal itu biasanya ada pengulangan-pengulangan, tapi ke depan kan ini seperti kitabnya para manajemen proyek, pada manajer proyek ya. Jadi kalau Anda nanti jadi manajer ya berkiblatnya kalau salah satunya ke PMBOK gitu. Nah di sini nanti di 4.1 itu ada namanya proses develop charter gitu kan. Kemudian di 4.2 itu ada proses develop project management plan. Kemudian di 4.3 itu ada direct and manage project work. Kemudian di 4.4 itu ada monitor and control project work. Kemudian di 4.5 itu ada perform integration change control, dan di 4.5 itu dia closing ya. Nah nanti closing project or fase. Jadi yang namanya project pasti ada closing gitu. Nah ini closing ini kan yang membuat Anda istilahnya deal ya, sudah sampai sini projectnya gitu. Kalau misalnya di project IT informatika berarti misalnya pembuatan perangkat lunak. Pembuatan perangkat lunak itu selesainya project itu, closing project itu ditandai dengan serah terima. Jadi harus ada yang namanya statement closing dari sebuah project supaya Anda dan pihak klien juga memahami batasan-batasan akhir sebuah project. Kalau enggak kan 2 bulan 3 bulan berikutnya menghubungi Anda, ini kurang fiturnya dan sebagainya itu sudah di luar project gitu ya. Itu contohnya untuk informatika. Kalau untuk industri bisa project-project lainnya artinya di sini tahapan terakhir close project. Nah, sekarang bagaimana proses flow-nya? Di sini ada input, ada tools dan teknik, dan ada output gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi diantaranya output untuk develop project charter apa? Project charter gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi memang ini bukan untuk dihafal, nanti silakan difahami, dibaca-baca ya. Di bukunya nanti dilampirkan di WA group ya, nanti KKM-nya. Nah ini untuk proses saya pikir seperti itu saja, tidak terlalu banyak. Nanti paling kita berkembang di pembahasan soal ya Bu ya. Iya Bu, betul. Nanti berkembangnya di pembahasan soal. Biasanya nanti kita lihat, kita buka-buka kitabnya, kitab PMBOK-nya itu sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan soal supaya Anda bisa lebih paham lagi. Nah sekarang saya masuk ke materi yang berikutnya yang paling sering ditanyakan juga, yaitu tentang network diagram ya. Jadi sudah pernah mungkin, bukan mungkin ya, pasti sudah pernah dapat ketika Anda belajar ini apa namanya manajemen proyek ya. Sebentar saya ini dulu ambilkan dulu. Nah yang berikutnya itu tentang materi-materi yang paling sering ditanyakan saja dulu ya. Kalau tadi sudah disampaikan keterhubungan dari knowledge area dengan proses yang harus dikerjakan, kemudian bagaimana kita bisa melihat bahwa setiap proses itu punya input, punya tools teknik, dan punya output. Nah sekarang kita rewind sedikit ya, merewind materi yang sudah pernah Anda dapat di kelas ya. Ini paling sering ditanyakan juga, yaitu tentang critical path ya. Nah ini pasti sering lah ya. Nah ini jadi critical path dan network diagram. Jadi memang seperti disampaikan kemarin yang diberikan oleh saya dan Ibu Rina di
5 hari ini memang tidak membahas dari nol lagi, tapi review-review materi dan menjelaskan struktur dari PM Book tadi ya, yang di awal itu struktur PM. Nah ini kalau untuk yang network diagram, nah ini source aslinya nanti Anda bisa lihat di page di halaman 271 ya. Di buku yang kata Bu Rina tadi tebalnya 800 halaman, itu nanti dikirim setelah sesi ini ke grup. Nah di sini yang akan kita bahas yaitu critical path. Jadi critical path itu apa? Critical path itu atau dalam bahasa Indonesia itu jalur kritis, itu ditandai dengan jalur yang paling panjang ya dalam pelaksanaan sebuah proyek. Jadi artinya kalaulah misalnya critical path sebuah proyek itu nilainya misalnya 18, nah, berarti si proyek itu tidak boleh melewati dari nilai 18 hari itu. Kalau misalnya dia lewat dari situ, berarti dia sudah bisa dikatakan proyeknya itu bakal rugi gitu ya. Karena ini critical path ini jalur terpanjang, berarti proyek yang bagus bagaimana? Ya proyek yang bagus ya bisa kurang pelaksanaannya dari jalur yang itu. Jadi yang terpanjang itu maksimal ya. Nah kemudian nanti jadi tadi di sini berisi batas waktu maksimal sebuah proyek dapat dikerjakan. Nah nanti seperti yang pernah Anda dapatkan di kelas, ini pada critical path kita akan mengenal istilah-istilah titik-titik dengan nilai float 0 ya. Jadi biasanya pertanyaannya ada gambar network diagram ya, kemudian nanti kita ditanyakan jalur terpanjang atau critical path itu sebelah mana. Nah kemudian biasanya pertanyaan berikutnya adalah tentukan nilai float. Nilai float itu nilai untuk nilai yang dibolehkan gitu, nilai yang dibolehkan untuk pengerjaan sebuah proyek. Nah berarti kalau critical path itu kan jalur-jalur kritis yang sudah tidak bisa digeser-geser lagi ya. Jadi nilai floatnya 0, dia tidak ada toleransi gitu. Kalau yang secara mudahnya float itu bisa dianalogikan sebagai jumlah hari keterlambatan yang ditoleransi. Lebih mudahnya, contohnya sekarang Anda kan mau ikut kegiatan sertifikasi proyek. Kemarin PMA ngeluarin jadwal, kemudian TOEFL juga keluar jadwal gitu. Pada prakteknya saya dan Bu Rina juga memberikan penyesuaian-penyesuaian. Dan penyesuaian-penyesuaian itu juga kita lihat dengan kegiatan Anda di kelas lain kan, dan itu dibolehkan sepanjang tidak melewati final exam-nya gitu. Itu contohnya ya. Jadi kalau dianalogikan titik-titik kritis untuk kegiatan PMA ini ada di mana yang tidak boleh digeser? Adanya yang pertama kemarin di pembukaan itu di situ. Nanti berakhirnya harus di kegiatan final exam itu yang nggak boleh digeser-geser. Kenapa nggak boleh digeser-geser? Nggak boleh lebih dari jadwal yang sudah ditentukan jumlah hari startnya dan end-nya. Kalau start dan end-nya bergeser, otomatis Anda nanti kacau dong, mau yang belum sidang tergeser juga, atau yang sudah sidang mau bekerja terganggu juga, atau bahkan yang mau wisuda jadi nggak bisa ikut wisuda gara-gara PMA-nya nggak jelas. Padahal PMA ini adalah tadi targetnya itu sebagai salah satu syarat kelulusan dan sebagai bekal Anda juga ke depan gitu ya. Itu contoh mudahnya gitu. Jadi titik-titik kritis itu nilainya float, sudah tetap waktunya ditetapkan dan tidak boleh digeser-geser. Kalau seperti sekarang kan pertemuan jam 1 digeser ke jam 10 nggak masalah gitu, malah Anda bisa lebih cepat selesainya gitu kan. Atau misalnya kemarin kita asalnya sepakat yang ada pertemuan TOEFL itu dikesabtukan, tapi ternyata digeser lagi nggak masalah. Yang penting titik-titik kritisnya nggak boleh bergeser titik awal, titik akhir atau titik-titik penting lainnya. Contoh yang lainnya apa? Contoh yang lainnya kegiatan perkuliahan yang paling mudah ya. Ada UTS, ada UAS kan, nah itu jadwalnya tidak boleh bergeser. Kaitannya dengan UTS UAS ada pembayaran mahasiswa. Kalau mahasiswa bayarnya nggak tepat, cekal dan sebagainya. Jadi contoh-contoh titik-titik kritis yang nggak boleh digeser-geser karena akan merusak jadwal keseluruhan. Nah berikutnya, nah ini biasanya soalnya seperti ini ya.
tentukan critical path. Jadi jalur kritis itu kan kita hitung aja di sini bobotnya ya, bobotnya berapa. Gitu. Nah biasanya di sini ada nilai bobotnya, ini kepotong nih sama Ibu. Tadi nggak ke bawah. Ini cara menghitungnya bagaimana? Berarti ya ini review saja karena pasti Anda sudah pernah dapat. Kita lihat di sini ada berapa path, ada berapa jalur kan dari start sampai ke finish gitu kan ya. Nah, di sini Anda lihat yang pertama itu ada path mulai dari start ya. Kemudian masuk ke activity A atau titik A, kemudian masuk ke activity B dan berakhir di finish. Jadi kalau kita lihat di gambarnya dari start ini, kemudian masuk ke aktivitas A, kemudian masuk ke aktivitas B dan selesai di finish. Ini path ke-1 atau jalur ke-1 ya, alternatif pekerjaan yang bisa dikerjakan dari start sampai finish ya. Activity A-nya dulu, B dulu baru finish. Atau yang berikutnya, jalurnya dari start, activity A, kemudian C, kemudian finish ya. Path yang berikutnya dari start, kemudian ke A, kemudian ke C, ini ke atas ya, kemudian finish. Nah, lihat jalur yang terakhir, ini dari start, kemudian ke D, kemudian ke E, kemudian ke finish. Berarti dari sini, dari start, kemudian kita melangkah ke D, kemudian ke E, dan berikutnya finish. Nah, berarti ada berapa lintasan yang bisa dilalui dari start ke finish. Untuk network diagram ini, ternyata ada 3 jalur ya, 3 jalur. Nah, bagaimana kita menentukan critical path atau jalur terpanjang itu adalah caranya dengan menghitung ya. Menghitung berdasarkan bobotnya masing-masing ya. Misalnya di sini kan aktivitas A, berarti nanti dihitung aktivitas A itu ada berapa gitu. Ini ketutup ya. Sebentar. Nah, aktivitas A itu tadi panjangnya 4 kan? Kemudian di sini aktivitas C apa? Panjangnya berapa? Aktivitas A panjangnya 4, kemudian aktivitas B dulu ya. B panjangnya 7, berarti dia duration-nya itu 11 hari ya. Duration-nya 11. Kemudian yang jalur berikutnya dari A ke C ke finish, kita lihat lagi di network diagramnya kan. Yang A panjangnya 4 ya, bobotnya 4. Kemudian yang C ini bobotnya 2 ya, tadi kepotong sama Ibu. Berarti dia durasinya 6. Ya. Nah, kemudian yang D ini berarti bobotnya berapa di gambar? Di network diagram bobotnya 3. Kemudian yang E 5, nah berarti durasinya 8 ya. Nah, bisa Anda simpulkan di sini yang paling panjang itu adalah aktivitas di jalur A, B dan finish. Berarti di sini dia dikatakan critical path ya. Nah, critical path itu ada dari start ke A, kemudian C, kemudian ke finish. Karena ini critical path, jalur-jalur kritis, berarti kegiatan-kegiatan ini A dan C ini nggak boleh digeser. Titik A ini. Nah, berarti di sini nilai floatnya nggak ada toleransi untuk bergeser waktu, berarti dia di sininya 0, nilai floatnya, di sininya juga untuk C nilai floatnya 0. Gitu. Nah, bagaimana toleransi hari untuk di D, di B, dan di E, itu nanti kita lihat dari jalur yang terpanjang ini, dikurangi dengan path-nya sendiri, ya. Berarti untuk yang 11, kan gitu ya, dikurangi 6, berarti titik A dengan C di sini 11 dengan 6 selisihnya 5 kan, berarti floatnya itu A dengan C 5. Tetapi karena ini A ini sudah ada di critical path, berarti dia 0 ya. Nggak boleh lebih dari 0 karena dia di critical path, dan C ini nanti nilai floatnya 5 gitu. Ya, dan berikutnya juga sama untuk yang ini. Dia di 8, berarti titik E ini selisihnya dengan 11, 3. Berarti titik D dan titik E itu, D dan E ini nilai floatnya adalah masing-masing 3,
selisih dari jalur terpanjang dengan durasi jalur terpanjang dengan jalur yang bersangkutan ya. Nah ini, coba Anda cari critical path-nya. Ini ada berapa jalur? Di sini dari start, boleh coret-coret dulu ya. Coret-coret di kertas masing-masing. Dari start, di sini ke A, ke B, ke C, ke G ya. Jalur yang pertama. Berarti panjangnya berapa? A ke B berapa? A ke B kan 11 ya. B ke C berarti A ke B kan 7, 4 tambah 3 7, 7 tambah 1 8, 8 tambah 2 10. Berarti jalur A B C G ini panjangnya 10 ya. Kemudian jalur yang berikutnya dari start ke D, ke E, ke F, ke G dan N ya. Berarti jalur berikutnya itu 5 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 2 ya, berarti berapa? 9, kemudian ditambah 6, 15 ditambah 2, 17 ya. Boleh ikut berhitung ya, supaya tidak ngantuk ya, udah mau makan siang. Nah ini yang berikutnya, yang berikutnya D, E, F, G tadi udah ya. Yang berikutnya apa? D, H dengan I. Berapa DHI? Berarti 11 juga, 11. Berarti yang paling panjang yang mana? 17. Yang ini kan ya? D, E, F, G ya. Gitu. Nah ini yang terpanjang. Jadi critical path-nya berapa? Berarti DE 9 tambah 6 tadi 15, 17. Berarti critical path-nya 17. Critical path-nya jalurnya ini kan D, E, F, G. Kemudian duration-nya tadi kita isi yang D, E, F, G ini. Kemudian total number of path-nya kita lihat ada berapa jalur. Di sini ada 3 jalur ya. Nah silakan boleh nanti dicoba-coba juga. Yang bawahnya juga sama, cara menghitungnya seperti itu untuk menentukan critical path ya. Biasanya tahun-tahun sebelumnya kalau kita evaluasi Bu Rina, TI sudah dapat, TF juga sudah dapat ya? Sudah, iya Bu, di kelas sudah ada. Aja sudah ada kan, sudah pernah dapat. Nah ini kita cari, kasih informasi yang sering keluar gitu, soal-soal yang sering keluar. Nah ini ya. Jadi tadi betul, critical path-nya itu di D, E, F, G sampai N, panjangnya 17. Total number of path-nya ada 3 ya. Nah juga sama, ini jadi yang paling panjang mana? Kita cari dulu kan. Jalur pertama dari start ke A, ke C, ke D. Berarti di sini 8 tambah 3, 11 ya. Kemudian dari start ke D, ke B, ke D. Berarti di sini 14 ya. Kemudian dari start ke E, ke F ini 9. Berarti memang jalur yang terpanjang ini 7 tambah 4 tambah 3 tadi 11. Maaf, berapa? 14 ya. 14 ya. Petnya ada 4. Satu lagi mana nih petnya nih? Dari A ke B ke D ya? Belum hitung ya. A, C, D, kemudian A, B, D, kemudian E, B, D, kemudian E, F, N ya. Yang panjang tadi 14. Ya udah bisa pasti ini ya. Critical path dan nah ini network diagram. Kalau network diagram biasanya soalnya ada tabel, ada name, kegiatannya apa saja, aktivitasnya apa saja, kemudian ada predesesor yaitu aktivitas-aktivitas yang mendahuluinya gitu ya. Nah, berarti di sini aktivitas A yang mendahuluinya start. Berarti di sininya aktivitas A yang mendahuluinya start. Kemudian aktivitas B predesesornya A. Berarti B itu sesudah A. Kemudian C itu predesesornya B, dengan kata lain C dikerjakan setelah B, berarti C setelah B. Kemudian D setelah start ya, D setelah start dan seterusnya. Jadi biasanya menyusun ini, kemudian nanti pertanyaannya itu untuk float-nya, untuk apa? Untuk critical path-nya yang paling panjang berapa. Nah itu saja mungkin ya Bu Dina ya untuk hari ini. Besok berlanjut lagi karena mau ada ini juga sidang juga ya, bisa dibahas besok soal-soal hitung-hitungan sama nilai float ya untuk besok. Ya silakan jika ada yang ditanyakan dulu.
Iya, kalau di TI juga sebetulnya kan ini sudah pernah ada ya, sudah ada Ya, juga sama critical path yang gitu. Jadi mudah-mudahan masih ingat lah di ini lagi, diingatkan lagi gitu. Karena ini diingatkan nanti lagi dan soal-soal barusan akan banyak keluar ya Bu ya. ya, besok mungkin saya lanjut bahas untuk hitung-hitungan ya, Iya, hitung-hitungan yang sering muncul, sama tadi ngebahas titik-titik float sama early start, early finish lah, mengulang-ulang yang sudah pernah dibahas di kelas iya. juga. Ya, paling besok kita akan bahas soal, kita akan beri beberapa paket soal untuk latihan. Jadi nanti kita bahas misalnya isinya itu apa sih yang betul gitu kan, termasuk Nah nanti. gitu, sambil dikasih materi hitung, misalnya Nah, membahas iya, yang hitungan itu nanti akan dijelaskan lagi ya Bu ya. betul. Ya, betul. Iya, jadi nanti soalnya seperti apa kita bahas nih. Kalau hitungan ada soal seperti ini caranya gimana gitu kan ya. Nah, betul gitu. Iya. Jadi Ada hari ini pertanyaan dibahas. mungkin buat ini yang hadir? Karena saya juga menguji Vera nih anak 16, teman-temannya ini Malik, Rama, Meti, Dea, teman-temannya. Memang kita biasanya materi 1 jam, berikutnya latihan soal ya di Iya, kelas, dikasih latihan soal dan sebagainya. Nah ini sekarang soalnya dikasih, besok kita bahas sambil diberi materi yang berikutnya tentang apa tadi, menghitung biaya ya, cost, kemudian early start, early finish, dan float ya Bu ya, 3 Iya, lagi yang betul. belum. Nah, yang Sambil Ibu Sri jelaskan tadi itu kaitannya dengan cost dan schedule-nya tadi. Kalau yang barusan diagram mungkin lebih ke schedule ya. Jadi mana Ya. jadwal yang jadwal paling panjang itu mana Ya. gitu kan. Ada berapa jalur sih, pekerjaan mana yang harus sudah bisa dikerjakan sebelum apa. Nah, itu tadi kaitannya dengan time ya Bu ya. Ya, penjadwalan nanti ke WBS ya. Nah, itu. Jadi WBS. nyambung nanti ya. Nah, Betul. itu saja. Ada yang ditanyakan mungkin yang lain? Sepertinya mah udah pada ngerti apa nggak tahu, udah pada lapar juga. Nanti yang ininya akan dikasih ya untuk bukunya mungkin nanti Ya, nggak tahu hari di ini grup. atau besok lah, tapi yang pasti besok kita akan bahas soal. Kita mudah-mudahan hari ini mungkin bisa dibagi soalnya, Anda kerjakan, Ya. besok kita bahas. Ya, betul. Ya, karena soalnya ada 4 paket kalau mau di ini semua sih, nanti kita coba lah. Kita coba apakah 3 atau 4 paket yang akan kita kirim ke KM ya. KM nanti distribusi ke anggotanya ya. Iya. Sepertinya mah tidak ada Bu, tidak Kelihatannya nggak ada ya. pertanyaan. Bagus kalau nggak ada sih, jadi lebih cepat lebih baik ya. Karena udah ada kerjaan lagi. Iya, iya, iya. Ya kalau begitu diakhiri saja ya, dilanjut besok latihan soal, berikut juga pembahasannya. Jadi materinya itu disesuaikan dengan soal-soal yang sering muncul gitu berikutnya ya. Iya, iya Bu, iya. Ya Ibu, terima kasih kepada Bu Rina juga, ini khawatir terlambat juga. Terima kasih juga kepada semua yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan review hari ini memberikan bekal yang baik juga untuk awal mengenal PM Book, struktur PM Book, dan review materi-materi yang sudah pernah didapat di perkuliahan. Dan besok kita masuk ke pembahasan soal pembantaian soalnya, kalau anak bimbel istilahnya pembantaian soal. Iya, iya, iya. Ya baik, Iya. tidak ada lagi ini. Kalau Iya gitu Bu, ditutup kayaknya nggak aja. ada sih. Ya, ditutup aja mungkin ya Bu ya. Ya, terima kasih buat Ya, Bu. semua ya yang Ya. sudah hadir. Karena lumayan juga nih banyak. Ya. Jangan lupa absennya pertemuan ketiga dan keempat. Jadi tolong diisi. Ya betul. Ya, yang belum melakukan pretest silahkan melakukan pretest, karena itu juga nanti buat ininya, buat buat penilaian Evaluasi. juga ya Bu ya. Ya. Absennya silahkan diisi ya. Itu betul yang tadi siapa, Henry ya, absennya di situ silahkan diisi, nanti ada pilihannya kok. Ya, itu saja mungkin. Saya juga pamit karena saya juga ada mau menguji teman-temannya yang di sini juga nih, teman sekelasnya juga. Jadi mungkin saya pamit. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu. Ya. Turun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ditutup ya ini.